Oh, Iya. Iqbal. Oh ya, ada Iqbalnya di ujung. Ya, Iqbal. Menurutnya Iqbal, bedanya tulang rawan dengan tulang keras itu gimana, Iqbal? Kalau menurut saya tulang keras itu tulang yang patah, yang gampang patah dan banyak kalsiumnya. Tulang keras, gampang patah dan banyak kalsium. Begitu? Ya, Pak. Oke, Kalau kemudian tulang tulang rawan, rawan. eh, kalau tulang keras tuh yang nggak gampang patah, Pak. Kalau Mm-mm. tulang rawan tuh yang gampang patah, contohnya tulang bayi, tulang hidung, sama tulang telinga. Oke, kemudian angkatan 20 coba saya panggil Afri. Afri Pradinanta. Hadir Pak. Ya, gimana Afri? Menurutnya Menurut Afri saya apa bedanya? menurut saya seperti yang dijelaskan sebelumnya Pak ya. Kalau Ya, tulang gimana? keras itu dia bersifat keras otomatis Pak, seperti tulang kering di kaki yang yang biasanya di ikan itu sebagai apa Pak? Sebagai apa ya? Sebagai tempat eh, eh, sebagai penopang tubuhnya gitu Pak. Di mana bagian paling keras seperti itu Pak. Kalau sedangkan untuk tulang kartilago seperti di hidung kita, eh, dan telinga, atau masih bisa berkembang seperti mungkin Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Ya, oke. Nah, ya ada jawabannya mungkin yang tulang keras oke lah ya, tapi tulang rawan sepertinya masih banyak yang miss. Secara definisi ya memang benar tulang rawan itu memiliki sifat yang lebih lentur jika dibandingkan dengan tulang keras. Nah, kemudian beda yang sebenarnya antara tulang rawan dan tulang keras, ingat bahwa tulang keras itu dia mengalami pengapuran. Jadi sel-sel tulangnya ketika tulang itu sudah dewasa, sel-sel tulangnya itu akan tergantikan oleh zat kapur. Jadi mengalami pengapuran oleh kalsium karbonat sehingga dia menjadi keras. Nah, bedanya dengan tulang rawan ini tidak mengalami pengapuran, jadi sel-sel tulangnya masih tetap ada di situ sehingga dia memiliki sifat yang lebih lentur memang dibandingkan dengan tulang keras atau osteon. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Tetapi untuk pada ikan ya beda memang antara manusia. Tadi ada yang menganalogikan manusia dengan ikan ya agak beda. Karena kalau di manusia memang benar tulang rawan itu hanya pada bagian-bagian tertentu ditemukan. Misalnya ya tadi ada yang menyebutkan di hidung, telinga, kemudian di antara persendian ya tepat sekali memang demikian. Tapi khusus pada ikan yang bertulang rawan ini, eh, cartilago ini ya memang eh, vertebrenya atau tulang belakangnya ya total dibentuk oleh tulang rawan, tidak ada tulang keras di sana. Sehingga inilah yang membedakan dua kelompok ikan ini. Kalau yang tulang keras ya tulang keras penyusunnya. Nah, kemudian berikutnya dari 24.000 spesies ikan, 15 ribunya adalah ikan air laut. Jadi sangat banyak jumlahnya. Kemudian ikan itu adalah vertebrata tertua. Jadi vertebrata ada 5, ikan, kemudian amfibi, reptil, aves, burung, kemudian mamalia. Nah, ikan ini adalah vertebrata yang tertua. Jadi lebih tua, jelas lebih tua umur ikan dibandingkan dengan manusia. Ini didapat berdasarkan catatan fosil. Kemudian ikan kelompok vertebrata terbesar dari segi jumlah spesies dan kelimpahan. Ya dia tertua ya wajar karena dari dulu ada begitu sehingga ya jumlah spesiesnya tentu akan lebih banyak dibandingkan vertebrata-vertebrata yang muncul belakangan. Kemudian ya setengah dari anggota vertebrata adalah ikan. Ya, ini hubungannya tadi karena ikan itu dia cukup tua jadi adanya mungkin jauh di
lebih dulu dibandingkan dengan vertebrata yang lain, sehingga jumlah spesiesnya juga akan lebih banyak. Kemudian, nah ini pembagian umum untuk spesies-spesies ikan yang ditemukan di laut. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan agnatha. Jadi ini adalah spesies ikan yang ditemukan di laut. Yang pertama ada yang disebut dengan kelompok agnatha. Agnatha ini apa? Dia adalah kelompok ikan yang tidak berahang. Nah, sebelumnya sepertinya di pertemuan pertama sudah saya sempat singgung ini. Jadi dia nggak berahang, jadi mulutnya itu selalu terbuka ya, mangap terus nggak bisa mingkem. Nah, kemudian agnatha ini ada dua kelompok besar di dalamnya. Jadi ada yang disebut dengan hagfish, kemudian ada yang disebut dengan lamprey. Nah, hagfish, lamprey. Nanti penjelasannya akan ada lebih lanjut. Kemudian Chondrichthyes, nah ini ikan bertulang rawan. Nah, ikan bertulang rawan ini tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Ada hiu, pari, hiu pari, atau sketch. Kemudian ada chimera. Kemudian kelompok berikutnya adalah Osteichthyes, ikan bertulang keras yang tadi, yang osteon. Kalau yang Chondrichthyes itu yang cartilago, tulang rawan. Kalau Osteichthyes, ya ini adalah osteon, tulang keras. Jadi ada dua kelompok besar, ada ikan bersirip lobus dan ada ikan bersirip kipas. Nah, inilah pembagian besarnya, jadi bisa dikelompokkan menjadi 3. Jadi ikan tidak berahang, kemudian ikan bertulang rawan, dan ikan bertulang keras. Kita akan masuk ke masing-masing spesies ini. Nah, pertama agnatha. Jadi agnatha ini ikan tidak berahang. Kemudian jadi ikan ini, jadi kelompok ikan tidak berahang ini termasuk dalam kelompok ikan primitif. Artinya diperkirakan ikan-ikan ini sudah dari dulu sudah ada, jadi umurnya sudah sangat tua. Jadi karakteristik utama dari ikan ini, jadi agnatha ini jelas yang pertama dia tidak memiliki rahang. Jadi tidak ada rahang. Kalau kita punya rahang ya, rahang bawah, rahang atas ya, maksila, mandibula. Ikan juga sama, semua ikan punya rahang, dia punya rahang bawah, rahang atas, rahang bawah. Biasanya rahang atas ini dia sifatnya fix, tidak bisa bergerak. Tapi rahang bawah yang bisa bergerak, naik turun. Nah, kita juga sama, rahang atas kita kan tidak bisa bergerak, yang bisa bergerak adalah rahang bawah. Ikan juga demikian. Jadi ada rahang, ada persendian pada rahangnya sehingga memungkinkan rahang bawah itu bisa bergerak. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari penyusun rangka tubuhnya, jadi agnatha ini termasuk memang dia memiliki penyusun rangka tubuh berupa tulang rawan. Hanya saja perbedaan mendasar dengan kelompok ikan bertulang rawan lainnya seperti hiu dan pari adalah bahwa ikan ini dia tidak memiliki rahang. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda dengan hiu dan pari, meskipun memang keduanya sama-sama penyusun rangka tubuhnya dari tulang rawan. Tapi ya kelompok agnatha ini punya karakteristik yang khas, yaitu dia tidak memiliki rahang. Kemudian karakteristik lainnya adalah yang membedakan dengan kelompok ikan bertulang rawan yang lainnya, ikan-ikan ini hanya sedikit spesies yang memiliki sisik dan sirip berpasangan. Jadi sedikit dari kelompok ini yang memiliki sisik. Sementara kelompok hiu dan pari ya punya sisik. Kemudian dia tidak memiliki sirip berpasangan. Sekarang saya tanya ini, kemarin kita belajar morfologi ikan. Yang dimaksud dengan sirip berpasangan itu misalnya apa? Ada yang tahu?
Kalau pada ikan, sirip apa yang berpasangan? Berpasangan itu artinya dia ada dua. Misalnya apa? Ayo, ini baru kemarin nih. Siapa nih saya tanya sekarang nih? Sirip perut, Pak. Sirip perut, apa nama lainnya sirip perut? Pina Ventral, pelvis. izin menjawab Bapak. Ya, siapa yang berbicara tadi? Mas Agung? Jagung Madema Putra Bapak. Ya, misalnya apa? Contoh sirip berpasangan. Mungkin sirip di samping insang itu Pak, Apa namanya? dorsal dan anal mungkin Pak. Sirip dorsal. Sirip dorsal itu di punggung. Ingat, dorsal itu ada di punggung. Sirip Misalnya apa? sirip Oke, anal sirip Pak. anal. Benar, sirip anal itu ada dua biasanya memang. Kemudian apa lagi? Yang dekat Izin insang, benar. menjawab, Pak. Yang dekat Pelvic insang fins, apa Bapak. namanya? Izin menjawab, Ya, Pak. ya Jawab, Devi. Bapak. Janita, Janita. Pelvic fins, Bapak. Pelvic itu apa nama lainnya? Sirip? Sirip 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 perut ya. Sirip perut. Pelvic. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Puspita. Sirip yang berpasangan itu mungkin sirip dada dan sirip perut, Bapak. Oke, Dan sirip dada, sirip perut, kemudian apa lagi? sirip dada itu sirip dada itu juga disebut dengan pinna pectoralis ya. Saya juga agak lupa. Dan Sirip sirip pektoral perut dada. dan sirip perut biasa disebut dengan pinna pelvis. Terima kasih, Bapak. Kemudian satu lagi kira-kira apa? Pektoral, dada, pelvic, perut, satu lagi yang di belakang tadi. Sirip ekor, Bapak. Hmm? Sirip ekor. Sirip ekor berpasangan? Di mana pasangannya kalau sirip ekor? Yang dekat kloaka namanya sirip Anal Bapak. sirip anal. Nah, itu contoh-contoh sirip-sirip yang berpasangan. Jadi ikan-ikan kelompok ini, Agnatha ini, dia tidak memiliki sirip-sirip tersebut. Jadi dia tidak memiliki sirip berpasangan. Kemudian bentuk tubuhnya memanjang menyerupai belut. Nah, Agnatha ini dibedakan menjadi dua. Jadi ada yang disebut dengan Myxini atau hagfish. Kemudian ada Petromysontida atau lamprey. Nah, jadi dalam kelompok ini Agnatha ini ikan tidak berahang ini bisa dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Myxini atau hagfish dan Petromysontida. Saya balik lagi ke gambar di atas untuk memberikan gambaran bedanya apa antara hagfish dengan yang Petromyzon. Nah, ini ya, ini hagfish yang gambar A. Coba diperhatikan. Jadi dia punya tentakel. Kemudian yang paling menonjol bedanya antara hagfish dengan lamprey ini atau petromyzon ini. Jadi lamprey ini masuk ke dalam petromyzon. Jadi kalau hagfish memang keduanya tidak berahang, jadi tidak berahang, tapi yang membedakan antara keduanya adalah ini yang paling menonjol, bahwa pada hagfish dia memiliki 12 pasang celah insang. Jadi di sini ini celah insang namanya. Inilah yang digunakan untuk respirasi. Jadi ada 12 pasang kiri kanan. Tapi pada lamprey ini hanya memiliki 7 pasang. Jadi hanya ada 7 pasang kiri kanan celah insang. Jadi itu yang membedakan. Kemudian kalau kita lihat dari bentuknya ya mungkin hampir sama ya, menyerupai belut. Tapi
mata juga bisa salah satu menjadi bedanya. Kalau kita lihat kelompoknya hagfish ini memiliki mata yang sangat kecil. Kalau lamprey ukuran matanya cukup besar jika dibandingkan dengan hagfish. Jadi itu yang membedakan antara dua hagfish dan lamprey. Jadi dia ada di kelompok yang sama, tidak berahang, tetapi kalau dilihat detail lagi perbedaannya ya bisa kita temukan bedanya. Nah, bedanya yang paling menonjol adalah pada jumlah celah insang. Nah, ini contoh gambarnya, ini hagfish. Hagfish, kemudian ini lamprey ya, kita bisa perhatikan di sini ya, ini mulutnya nggak ada rahang di sini. Nah, jadi mulut kemudian ya tidak ada rahang. Jadi dia kayak mulutnya kayak sedotan. Makanya lamprey ini di alam ini dia banyak yang fungsinya sebagai parasit. Jadi seperti ini, jadi dia melekat pada ikan. Jadi dengan melekat sini dia akan menyedot cairan dan darah yang ada pada ikan. Itu kemudian Chondrichthyes dan Osteichthyes. Nah, kalau Chondrichthyes dan Osteichthyes ini digolongkan ke dalam kelompok ikan yang lebih maju dibandingkan dengan Agnatha. Jadi kalau Agnatha itu digolongkan pada ikan yang primitif, ini lebih modern. Karena dia lebih modern berarti ya kalau secara umur ya kita boleh katakan ikan ini ya masih relatif lebih muda dibandingkan dengan Agnatha. Jadi Agnatha itu mungkin ya kakek buyutnya gitu. Ini udah cucu-cucunya ini. Jadi masih baru-baru ikannya. Nah, ciri yang menonjol dari kedua kelompok ikan ini, dari Chondrichthyes dan Osteichthyes, jadi dia memiliki insang yang efektif untuk menangkap oksigen, kemudian punya sisik. Nah, kalau tadi Agnatha mayoritas tidak. Ada yang punya sisik, tapi sebagian besar tidak. Kemudian sirip berpasangan. Nah, ini misalnya sirip-sirip berpasangan ya, pektoralnya di sini ada, sebelah sana juga ada, kanannya ada, kiri kanan. Kemudian sirip pelvisnya juga ada berpasangan. Kemudian kalau pada ini spesies ikan bertulang keras, Osteichthyes ini, nah ini misalnya dia punya pectoral fin, ini juga contoh sirip berpasangan. Kemudian memiliki rahang, nah ini tadi Agnatha tidak punya rahang, ini punya rahang. Jadi bisa digerakkan ya rahang bawahnya. Kemudian dia punya gurat sisi untuk mendeteksi perubahan tekanan. Kemudian tubuhnya streamline ya. Ini ya nggak semua juga streamline kan, tubuh ikan macam-macam. Nah, kemudian ini sisiknya ya. Kalau kemarin kita sudah belajar sedikit tentang sisik. Jadi kalau pada kelompoknya hiu, pari ya ada sisik plakoid kecil-kecil. Jadi kalau dari jauh mungkin kita melihat tidak ada sisiknya, tapi ada sisik penyusunnya. Kemudian kalau ikan bertulang keras, bony fish, nah sisiknya macam-macam. Ada yang sikloid, ada yang ctenoid, ya banyak. Karena memang jumlah spesiesnya juga sangat banyak. Jadi ini karakteristik umum Chondrichthyes dan Osteichthyes yang membedakannya dengan kelompok Agnatha atau ikan tidak berahang itu. Ya, berikutnya kita bahas Chondrichthyes. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada ya saya lanjutkan dulu. Ini jenis Chondrichthyes. Jadi sekali lagi Chondrichthyes itu apa? Ya ikan bertulang rawan.
kondrion atau cartilago, sama saja. Jumlahnya sekitar 1000-an, ya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan spesies ikan bertulang keras. Jadi rangkanya dari tulang rawan, ya tadi adik-adik sudah pahami, jadi kondrion atau cartilago yaitu sama saja. Kemudian sisik plakoid dan berpasangan tadi, gambarnya juga sudah ada, sisiknya ukurannya kecil-kecil dan runcing-runcing, nah itulah dia sisik plakoid. Kemudian pada umumnya Chondrichthyes ini memiliki 5-7 celah insang yang terbuka. Ini ya, ini gill slit. Jadi ini adalah celah insang pada ikan. Nah biasanya pada Chondrichthyes, kelompok hiu pari, celah insangnya ini nggak ada tutupnya. Jadi terbuka. Nah bedakan dengan kelompok Osteichthyes atau bony fish atau ikan bertulang keras. Nggak kelihatan celah insangnya karena dia memiliki tutup. Nah, tutup insang ini yang namanya operculum. Jadi punya tutup. Kalau ini enggak. Kalau hiu ini hiu pari dia memiliki celah insang yang terbuka. Kemudian untuk respirasi air bersirkulasi secara langsung tanpa melalui bukaan mulut. Nah ini karena memang celah insangnya terbuka, jadi pada kelompok ikan bertulang rawan ini ya air akan masuk ketika ikan ini bergerak di perairan, maka air akan secara langsung bersirkulasi masuk ke dalam insang ini. Karena memang celah insangnya terbuka. Nah, tapi khusus pada kelompok ikan bertulang keras, jadi ikan bertulang keras karena memiliki tutup ya air nggak bisa masuk sini. Makanya caranya dia agar air itu bisa bersirkulasi masuk ke dalam insang adalah dengan membuka tutup mulutnya. Jadi buka mulut, biarkan air masuk, tutup mulutnya. Nah, nanti airnya akan keluar melewati insang dan keluar lewat operculum ini atau tutup insang. Nah, begitu cara bersirkulasi air pada kelompok ikan bertulang keras. Tapi kalau pada hiu, karena nggak ada tutupnya, hiu pari ya dia akan langsung airnya bersirkulasi ke sini. Jadi tidak melalui mulut. Nah, kemudian kopulasi menggunakan klasper. Ada yang tahu apa istilah kopulasi? Kopulasi itu adalah coba Wahyu Failasufa. Apa itu kopulasi Wahyu? Wahyu Failasufa. Halo Wahyu? Wahyu bisa mendengar suara saya, Wahyu? Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Wahyu? Nah, tidur sepertinya Wahyu ini. Izin Pak, jawab. Ya, silakan Wahyu. Oh, bukan Wahyu yang ngomong, siapa ya tadi nih? Izin Pak. Oh, Ngurah Agung. Iya Pak. Apa itu kopulasi Ngurah Agung? Kayak apa tuh sistem reproduksi gitu mungkin Pak. Sistem reproduksi, ya, bagian dari sistem reproduksi, tapi kopulasi ini adalah nama lain atau istilah untuk ada hubungannya dengan reproduksi? Izin, Pak. Mating ya, Pak. Bapak. Siapa? Yande? Ya, Wahyu Pak. Sila. Jadi kopulasi itu bisa dibilang kayak mating gitu, Pak. Apa itu mating itu gimana Yande? Mating itu kayak apa ya? Untuk menghasilkan keturunan, Pak, tapi dalam ikan gitu. Oke, ya, ya bagus Yande, nggak percuma jadi ketua Himasila ya. Jadi
kopulasi itu adalah proses perkawinan. Nah, kepada kelompok hiu atau chondrichthyes atau ikan bertulang rawan ini, jadi proses kopulasi atau perkawinan pada kelompok chondrichthyes itu ada alat bantunya. Nah, itu dinamakan dengan clasper. Clasper kelihatan ya di sini ya gambarnya. Oh, nggak kelihatan kayaknya. Nggak kelihatan sih, cuman posisi clasper itu dia ada di dekat sini, di dekat pelvic fin. Jadi di dekat pelvic fin ini dia ada clasper di situ. Jadi itulah yang membantu dalam proses perkawinan pada kelompok chondrichthyes. Nah, kita punya spesimen hiu ya. Nggak tahu nanti mungkin saat praktikum bisa kita keluarkan untuk melihat bagian-bagian tubuh dari hiu. Jadi kita punya spesimen hiu ada 4 ekor kalau nggak salah. Mungkin itu salah satunya nanti saat praktikum bisa kita gunakan untuk melihat bagian-bagian tubuh dari ikan hiu atau ikan bertulang rawan. Atau misalnya nanti saat praktikum bisa saja kita mengambil atau mengoleksi ikan pari misalnya. Nah, kalau ikan pari juga punya dia clasper. Jadi alat bantu perkawinan ini clasper namanya. Biasanya kalau pada jantan dia akan lebih panjang dibandingkan dengan yang betina. Clasper ini. Ya nanti bisa kita rencanakan nanti saat praktikum mungkin kita ambil beberapa spesies ikan, ya salah satunya mungkin bisa kita ambil pari atau kalau ada baby shark di sana boleh juga kita koleksi untuk melihat bagian-bagian tubuhnya. Nah, kemudian kalau chondrichthyes ini dibedakan menjadi 2, ada holocephaly, kemudian ada elasmobranchii. Holocephaly itu dia adalah chimera. Kemudian elasmobranchii itu adalah hiu dan pari. Nah, apalagi nih chimera. Nah, ini jarang memang kita lihat chimera ini. Jadi chimera ini tidak banyak memang jumlahnya. Jadi hanya ada sekitar 30-an spesies. Kemudian umumnya dia tidak bersisik, tutup insang menutupi celah-celah insang. Jadi yang aneh adalah dia meskipun penyusun tubuhnya tulang rawan, tapi dia punya juga tutup insang. Kemudian jantan memiliki cephalic clasper, jadi dia punya clasper juga. Kemudian rahang tertanam pada kranium, jadi bagian tengkorak. Nah ini dia adalah chimera, jarang kita lihat memang karena memang jumlah spesiesnya sedikit. Kemudian ini selain jumlah spesiesnya sedikit, populasinya pun juga memang tidak banyak. Sehingga sangat jarang kita temukan. Nah itu chimera. Kemudian kalau chondrichthyes ini ya banyak. Jadi elasmobranchii, hiu dan pari. Ikan pari bentuknya picak, ya sudah ini kemarin depressiform. Kemudian sirip ekor heteroserkal itu sudah kita bahas juga, jadi tidak sama ukurannya antara sirip ekor itu, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Pergerakan ikan pari secara undulasi dengan menggunakan sirip dada. Nah, biasanya kalau pada ikan lain mungkin sirip ekor yang dominan untuk mengendalikan pergerakan, tapi karena ikan pari memiliki sirip ekor yang kecil, maka yang berperan dominan dalam pergerakan itu adalah sirip dadanya atau pectoralnya. Kemudian hiu dan pari, keduanya memiliki rahang yang tidak tertancap sempurna pada kranium. Jadi ini memungkinkan adanya sedikit pergerakan pada rahang atasnya. Kemudian baik hiu dan pari tidak memiliki penutup insang. Nah, ini yang cukup membedakan dengan chimera. Kalau chimera ya ada tutup insangnya, tapi hiu dan pari tidak memiliki. Nah, ini adalah
Mmm, apa namanya, cara klasifikasi ya, klasifikasi kelompok hiu dan pari. Jadi klasifikasi ini hanya mengidentifikasi sampai kepada kalau Pormes ini biasanya ini adalah sampai pada ordo. Rajiformes, Carcharodiniformes, Squatiniformes. Nah, ini sampai pada level ordo. Nah, cara melihatnya gimana? Jadi yang pertama itu adalah dia mati celah insang dulu. Ini yang karakter yang membedakan. Jadi pada kelompok Chondrichthyes untuk membedakan masing-masing ordo, sekali lagi masing-masing ordo atau bangsa pada kelompok Chondrichthyes itu yang pertama dilihat itu adalah celah insangnya. Misalnya kalau kita menemukan ikan bertulang rawan, kemudian dia cuman punya satu celah insang, jadi one gill slit. Nah, itu sudah pasti sudah bisa kita pastikan dia adalah Chimaeriformes. Berarti ini adalah kelompoknya Chimera. Nah, tapi kalau ikan bertulang rawan yang kita temukan jumlah celah insangnya 5 sampai 7, kemungkinannya banyak. Jadi banyak ordo, banyak bangsa. Kalau sudah 5 sampai 7 gill slit, kemungkinan tidak banyak. Kita selanjutnya lihat misalnya ada tidaknya anal fin. Jadi ada tidaknya anal fin. Kalau no anal fin, kemungkinannya ya ini Squaliformes, Pristioforiformes, Squatiniformes, Rajiformes. Kalau ada anal fin ya kemungkinannya ini Hexantiformes, Carcharodiniformes, Laminiformes, Orectolobiformes, kemudian Heterodontiformes. Kita lihat anal finnya. Misalnya kita temukan no anal fin, tidak ada anal fin, kemungkinannya masih ada 1, 2, 3, 4 ordo. Nah, selanjutnya kita lihat bodinya, tubuhnya. Apakah dia pipih, menyerupai ikan pari atau tidak menyerupai ikan pari. Nah, kalau dia agak menyerupai ikan pari, bentuk badannya pipih atau flatten, berarti kemungkinannya bisa 2 ini, Squatiniformes atau Rajiformes. Nah, untuk membedakan kedua ordo ini dilihat lagi beberapa karakter, misalnya mulutnya, pectoral fin-nya, nah itu yang dilihat. Nah, kalau misalnya mouth-nya ventral itu artinya posisinya ada di bawah, kemudian pectoral fin-nya melekat pada sisi bagian kepala, nah itu bisa dipastikan dia adalah Rajiformes. Kemudian kalau mulutnya ada di ujung, jadi terminal di ujung ini mulutnya, kemudian pectoral fin-nya tidak melekat di bagian kepala, maka dia adalah kelompok Squatiniformes. Nah, itu kira-kira untuk melihat atau mengidentifikasi kelompok hiu pari sampai ke tingkat ordo. Sekali lagi ini masih pada tingkat ordo ya. Kalau mau mengidentifikasi sampai level spesies, ya lebih berat lagi hal-hal yang harus dilihat gitu. Dan itu perlu banyak latihan atau pengalaman. Nah, ini kan baru sampai ordo nih. Di bawah ordo ini masih banyak lagi jenis-jenis spesiesnya. Misalnya yang banyak ini misalnya adalah ini misalnya. Kalau kelompok hiu ya. Kelompok hiu ordo ini, Carcharodiniformes ini adalah common shark. Jadi hiu yang umum ditemukan. Nah, common shark ini jumlah spesiesnya ada banyak sekali. Sehingga kalaupun kita bisa mengidentifikasi sampai ke level ordonya atau bangsanya Carcharodiniformes,
untuk sampai ke spesies itu banyak sekali karakter yang harus kita lihat. Jadi sekali lagi masih banyak karakter yang perlu kita lihat untuk mengidentifikasi hiu sampai ke level spesies. Kalau level identifikasi sampai level ordo mungkin lebih mudah ya. Karena ini kan dari gambar saja sudah bisa kita lihat ini beda-beda sekali antar spesies hiu pari yang kita lihat ini. Tapi untuk melihat sampai ke level spesies atau jenis ya perlu banyak latihan, kemudian perlu pengalaman juga untuk bisa mengidentifikasi sampai ke level jenis. Nah itu kelompok hiu pari. Nah kemudian kalau jenis spesies ikan air laut dari kelompok Osteichthyes atau ikan bertulang keras ini, jadi dia ya sudah jelas ya di pertemuan minggu lalu ya dia pada umumnya memiliki tipe ekor yang homoserkal, jadi simetris. Kalau ekornya terbagi dua ya pembagiannya itu akan sama. Tipe sisiknya ctenoid atau sikloid, kemudian punya tutup insang atau perkulum, gurat sisi untuk sensori dan komunikasi, ya lateral line ya, gurat sisi itu ada pada ikan, nanti pada praktikum bisa kita amati itu. Kemudian dia punya gelembung renang untuk mengontrol buoyancy, ya ada pertanyaan sebelumnya saya ingat sekali yang menanyakan bagaimana perubahan tekanan dan dampaknya terhadap ikan, ya ini salah satunya inilah yang mengontrol ikan itu untuk bisa menyelam lebih dalam atau naik ke permukaan. Nah ini jadi dia mengaturnya dengan gelembung renang ini. Jadi untuk kontrol buoyancy atau keseimbangan tubuh ikan di permukaan air. Kemudian kalau dari sisi bentuk Osteichthyes ini karena memang jumlah spesies sangat banyak, jadi dia memiliki berbagai macam bentuk tubuh. Kemudian dia dibedakan menjadi dua kelompok, jadi ada yang namanya Sarcopterygii, jadi ikan bersirip lobus, dan ada Actinopterygii. Kalau Actinopterygii ini ikan bersirip kipas. Nah ini Sarcopterygii, jadi ikan bersirip lobus. Nah jadi ikan ini sebenarnya itu pertamanya dikira sudah punah. Jadi karena memang ikan dari kelompok ini hanya ditemukan fosilnya saja pertama. Jadi hanya ditemukan fosilnya sehingga para ahli menyimpulkan bahwa ya ikan ini ya memang ikan ini termasuk ikan purba karena sudah ada fosilnya. Kemudian karena sudah lama tidak dilihat ya artinya memang ikan ini ikan purba yang ya dikatakan sudah punah, sudah tidak ada lagi di saat ini gitu. Sampai akhirnya sekitar tahun berapa 1900-an saya lupa persisnya itu di Afrika ditemukan kembali, jadi secara tidak sengaja tertangkap oleh nelayan di kedalaman sekitar 70-an meter. Nah ternyata ditemukan lagi ikan ini sehingga dikatakan ikan ini adalah sebuah fosil hidup begitu. Artinya usianya sudah usia spesies ini tentu sudah sangat tua karena sudah ada fosilnya dan spesies itu masih hidup, artinya keturunannya masih ada sampai sekarang artinya. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai contoh ya fosil hidup begitu. Kemudian ikan ini itu adalah satu-satunya spesies yang masih hidup sekarang itu dikenal dengan istilah ikan kolakan. Jadi dinamakan ikan kolakan atau Latimeria columnae kalau yang di Afrika itu. Jadi cirinya adalah dia memiliki sirip berlobus, artinya siripnya ini ada tulangnya begitu. Dan tulangnya ini berongga. Nah, inilah dikatakan ikan bersirip lobus. Nah, ini kalau diperhatikan ini masing-masing sirip ini ada tulang di sini yang mengontrol.
Beda dengan ikan yang sekarang kita temukan, sirip ikan itu kan tidak ada tulangnya. Artinya tidak ada tulang yang menyambungkan itu dengan bagian tubuh yang lain. Kalau ini misalnya pectoral fin-nya ini tersambung dengan tulang yang ada di kepala. Kalau yang dorsal fin-nya ada tulang yang nyambung ke vertebrae. Nah, pada kelompok ikan yang ada sekarang, jadi ikan-ikan selain ikan bersirip lobus itu tidak dimiliki tulang. Dan kemudian yang terakhir yang diketahui bahwa spesies kolakan ini juga ditemukan di daerah Manado. Jadi bahkan spesies ikan ini ditemukan dijual di pasar gitu. Jadi di pasar ditemukan oleh sebuah peneliti asing dan ternyata itu adalah ikan ini, ikan kolakan ini. Dan karena ikan kolakan yang ditemukan di Manado itu berbeda dengan yang di Afrika, jadi berbeda jenis, maka disebut yang di Manado itu Latimeria menadoensis kalau tidak salah. Dan spesimennya itu sekarang sudah disimpan di apa namanya, di museum, bukan museum ya, di LIPI Cibinong. Jadi di LIPI Cibinong itu sempat saya lihat spesimen ikan ini ada ukurannya besar, mungkin sekitar 1,5 meter panjangnya. Nah, itulah dia ikan bersirip lobus. Nah, kemudian untuk ikan bersirip kipas atau Osteichthyes yang kelompok Actinopterygii ini ya jumlahnya sangat banyak ya. Yang mana yang bersirip kipas ya? Ya inilah dia. Jadi ada sangat banyak sekali jumlah spesies ikan laut itu yang memiliki sirip kipas atau Actinopterygii ini jumlahnya paling banyak dibandingkan yang lain. Jadi seperti inilah, jadi diversitasnya sangat banyak untuk spesies yang Actinopterygii. Baik, sampai di sana ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, nyaman siapa nih? Septria. Ya, silakan Septria. Saya izin bertanya mengenai tempat hidup antara ikan bertulang rawan dan tulang keras itu ada perbedaan tempat hidup yang spesifik atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke, jadi habitat ya. Oke, pertanyaan yang menarik. Kira-kira tempat hidupnya seperti apa? Kalau dari ini ikan bertulang rawan dengan ikan bertulang sejati ya? Iya, Pak. Nah, kalau tempat hidup dari ikan ya akan berbeda-beda ya. Misal gini aja, untuk kelompok Osteichthyes misalnya, ikan bertulang keras. Ikan bertulang keras itu banyak macamnya. Ada yang punya di pertemuan minggu lalu saya jelaskan bahwa ikan ada yang punya kemampuan migrasi kan, yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Misalnya saja untuk Osteichthyes yang seperti tuna, kemudian tongkol, nah, dia punya kemampuan migrasi jarak jauh sehingga tempat hidupnya mungkin akan dia lebih ada di agak jauh dari daratan. Jadi di perairan yang terbuka atau open water. Nah, sehingga ya ada istilah untuk ikan-ikan tersebut yang dinamakan dengan ikan pelagis. Jadi dia cenderung di perairan terbuka, kemudian hanya ke pesisir pada momen-momen tertentu, misalnya saat reproduksi atau meletakkan telur hanya pada saat itu. Sisanya mereka akan lebih banyak ada di perairan terbuka. Kemudian Osteichthyes yang lain, ikan bertulang keras yang lain, misalnya kelompok-kelompok ikan karang seperti pada gambar ini misalnya,
Nah, ikan-ikan ini cenderung hanya ada di sekitar ekosistem terumbu karang. Jadi tidak pergi ke perairan terbuka. Kenapa demikian? Ya tentu ada alasannya. Misalnya terumbu karang menyediakan sumber makanan untuk mereka, menyediakan tempat juga untuk berlindung. Nah, itu dari kelompok Osteichthyes saja. Kemudian kalau dari kelompok ikan bertulang rawan juga sama. Ikan pari itu cenderung habitatnya mungkin dia akan lebih banyak berada di dasar perairan. Karena ya di pertemuan minggu lalu sudah kita bahas, dia letak mulutnya dia ada di bagian ventral, sehingga dia cenderung mencari makan di bawah permukaan laut. Ya, sehingga ada istilah untuk menyebut ikan itu yang disebut dengan nama ikan demersal. Jadi ada dia aktif di di permukaan, di dasar perairan gitu. Jadi ikan demersal. Kemudian hiu-hiu yang lain juga beda-beda juga. Misalnya kelompok beberapa spesies hiu itu ya lebih banyak memang aktif di kawasan terumbu karang, karena memang itu lokasi dari hiu tersebut untuk mencari makan. Sementara hiu-hiu yang lain, misalnya hiu macan begitu, mungkin akan lebih sering kita temukan di perairan terbuka. Kenapa perairan terbuka? Ya karena makanannya di sana. Karena ikan-ikan hiu ini misalnya dia memakan ikan tuna, kemudian cakalang. Nah, karena ikan itu yang menjadi buruan mereka, maka kita akan lebih banyak menemukan spesies hiu tersebut di perairan yang terbuka, jadi tidak di kawasan terumbu karang. Oke, seperti itu penjelasannya. Silakan, ada pertanyaan lagi dari Septria? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Yandi. Baik, Pak. Jadi terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelumnya selamat pagi, Pak Giri. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi saya izin bertanya, Pak. Mengapa ikan karang cenderung lebih memiliki warna yang beragam dibandingkan ikan pelagis, Bapak? Ikan karang memiliki warna yang lebih Beragam. Oke, menarik Dibandingkan juga ikan pertanyaan. pelagis. Ya, ini pertanyaan menarik juga. Kenapa ikan karang itu memiliki warna yang lebih beragam? Kalau tentang ini mungkin, tapi sepertinya belum ada juga artikel yang membahas tentang proses evolusi warna pada ikan. Yang pernah saya baca itu adalah salah satunya dikatakan bahwa untuk ikan-ikan pelagis, karena mereka memang aktivitasnya banyak di perairan terbuka, sehingga warna tubuhnya itu akan menyesuaikan dengan kondisi perairan. Misalnya saja untuk ikan-ikan pelagis tersebut, dia kan dominan memiliki warna silver, kemudian di bagian punggung itu cenderung memiliki warna yang agak gelap biasanya untuk ikan-ikan pelagis. Nah, bentuk adaptasi tersebut mungkin sebenarnya tujuannya adalah untuk menyamarkan diri terhadap mangsa, karena ketika misalnya ada cahaya matahari, warna silver itu akan cenderung untuk memantulkan cahaya matahari, sehingga dengan model adaptasi seperti itu memungkinkan ikan-ikan tersebut untuk punya peluang untuk menghindari mangsa begitu.
Itu salah satunya pada kasus ikan-ikan pelagis. Nah, kemudian untuk pada ikan karang, nah dalam teorinya dalam teori evolusi ada yang disebut dengan teori koevolusi. Ko itu artinya koevolusi itu artinya proses evolusi yang dilakukan secara bersama-sama oleh makhluk hidup yang hidup dalam suatu habitat. Nah, di ekosistem karang kita tahu bahwa memang di kawasan tersebut karang organisme yang hidup di wilayah terumbu karang juga memiliki variasi bentuk dan warna yang berbeda-beda. Sehingga kemungkinan ikan juga menyesuaikan dengan hal tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan koevolusi. Jadi melakukan evolusi secara bersama-sama. Jadi dengan warna yang beraneka ragam itu, ya mungkin juga tujuannya adalah mereka bisa menyamarkan diri dengan kondisi ekosistem di terumbu karang itu sendiri. Karena di ekosistem terumbu karang dia ada begitu banyak variasi warna oleh hewan karangnya, oleh spons misalnya di sana. Nah, ikan ini juga melakukan model adaptasi atau evolusi yang sama dengan habitat tempat dia hidup begitu. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi kurang lebih ini berhubungan dengan teori koevolusi. Jadi melakukan evolusi bersama-sama antara beberapa jenis makhluk hidup. Mungkin itu ya, Ande. Baik kok Pak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lain, saya persilakan. Bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Adik Pramana Putri. Ya, coba dikeraskan suaranya ini. Izin bertanya, Pak. Mungkin agak gimana gitu pertanyaan saya. Ikan itu bisa tidur nggak, Pak? Ikan itu bisa tidur atau enggak? Oke. Ikan itu tidur apa enggak, Pak? Ikan itu tidur atau enggak? Kalau jawaban saya kalau tidur yang dimaksudkan itu tidur seperti yang manusia lakukan mungkin tidak ya. Karena kalau tidur yang manusia lakukan kan ikan itu manusia tidur kemudian bermimpi begitu ya. Sepertinya ikan tidak melakukan itu. Tapi dalam konteks dia misalnya kalau tidur itu dimaksudkan bahwa dia menurunkan aktivitas tubuhnya, kemudian aktivitas metabolismenya juga menurun, kalau itu iya. Kan ikan tidak aktif sepanjang hari kan begitu. Nah, ikan ini juga kan begitu buktinya ada pengelompokan ikan, ada yang disebut dengan ikan yang aktif di siang hari, diurnal, ada yang aktif di malam hari, ada juga yang aktif di antara menjelang subuh dan juga menjelang petang begitu. Nah, kalau di luar dari hal itu ikan itu ngapain ya? Berarti dia tidak aktif, tidak melakukan aktivitas. Nah, tapi apakah itu bisa dimaknai bahwa ikan itu tidur ya? Kalau tidurnya seperti manusia ya sepertinya tidak ya. Di samping itu kan memang ikan itu dia tidak punya membran niktitan. Jadi kalau boleh kita katakan kita punya membran punya kelopak mata kan. Kalau pada hewan itu biasanya dia ada yang punya membran niktitan. Jadi dia bisa nutup mata gitu. Ikan tidak punya itu. Jadi kita akan melihat ikan itu melek terus. Nah, tetapi dia memang tidak aktif. Misalnya kalau ikan diurnal siang hari, ya siang hari dia aktif mencari makan, melakukan aktivitas lain. Tapi di malam hari mungkin dia akan pergi ke ini ke celah-celah batuan, bersembunyi di sana. Kemudian di sana saat malam hari dia akan diam di sana. Dia tidak aktif bergerak kemana-mana, dia diam di sana. Tapi apakah itu
bisa kita maknai, ikan itu tidur, saya kurang tahu juga. Jadi pengelompokannya hanya berdasarkan pada dia, aktif, atau tidaknya begitu. Jadi kalau siang hari dia aktif, ya malam hari tidak aktif. Tapi apakah dia tertidur? Kalau tidurnya seperti manusia, kita definisikan tidurnya seperti manusia, ya mungkin mungkin tidak tidur jadinya ikan. Jadi kita katakan dia tidak aktif gitu. Mungkin demikian jawaban saya. Baik, terima kasih, Pak. Silakan pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Bapak. Ya, Edmitia, silakan. Jadi kalau misalnya gelembung renang itu kan ngebantu ikan untuk mengapung ya, Pak. Jika gelembung renangnya itu mengalami kerusakan, apa dampaknya terhadap ikan tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, kalau kalau gelembung renangnya rusak, gimana gitu ya. Gelembung renang ini kan ya fungsinya sangat penting ya bagi ikan untuk menjaga buoyansinya. Jadi artinya ketika ikan ini mau agak naik ke permukaan, dia akan memasukkan jumlah udara ke dalam gelembung renangnya sehingga ikan itu akan terangkat. Tetapi begitu dia mau turun, jumlah udara di gelembung renang akan dia keluarkan sehingga gelembung renangnya menjadi agak mengempis dan ikan itu bisa menyelam agak dalam gitu. Kalau mengalami kerusakan, artinya ya gelembung renangnya tidak berfungsi, sehingga yang terjadi ya bisa saja ikan itu tenggelam. Kalau memang dia tidak bisa memasukkan udara lagi, misalnya, kalau misalnya gelembung renangnya mengalami kendala sehingga tidak bisa memasukkan udara lagi, ya dia akan tenggelam. Jadi masuk ke perairan yang agak dalam. Tetapi kalau gelembung renangnya sendiri terisi terlalu banyak udara dan tidak bisa dibuang udaranya, ya dia akan terus naik ke permukaan. Nah itu jadi karena memang fungsinya dia untuk menjaga keseimbangan ikan, mengatur keseimbangan tubuh ikan di bawah permukaan air. Ketika gangguan terjadi pada gelembung renangnya, ya itu tadi dampaknya dia tidak akan bisa mengatur keseimbangannya tadi. Jadi tidak bisa mengatur posisi tubuhnya. Mau naik atau turun dia akan tidak bisa. Kalau sudah turun atau kadung naik ya akan naik terus gitu. Mungkin demikian. Pertanyaan lain silakan. Atau Izin masih bertanya, ada? Bapak. Ya, Eh, Agung. Apakah ikan pelagis itu spesifik tubuhnya seperti torpedo, Bapak? Terima kasih, Bapak. Iya, kebanyakan akan seperti itu untuk ikan-ikan pelagis. Karena memang ikan-ikan ini dirancang untuk bisa berenang jarak jauh, kemudian bisa kalau dia adalah mangsa maka dia harus bisa berenang dengan cepat. Kalau dia pemangsa juga dia harus bisa berenang lebih cepat lagi untuk menangkap mangsa. Jadi untuk ikan pelagis cenderung dia akan memiliki tubuh yang bentuknya menyerupai torpedo. Ya, contoh-contoh ikan pelagis kan ikan tuna, kemudian tongkol, kemudian apa lagi tuh? Apa namanya ikan apa sih namanya? Ikan cakalang, kemudian ada skipjack. Nah, itulah contoh-contoh ikan pelagis. Jadi memang tubuhnya bentuknya rata-rata menyerupai torpedo untuk bisa berenang jarak jauh dan cepat. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya, Dik? Elin, Pak. Ya, Elin. Nah, jadi saya di rumah kan punya ikan cupang tuh, Pak. Nah, saya lihat tuh warnanya dia bermutasi yang awalnya dari warna nila ke warna hitam. Nah, jadi saya mau nanya, apa sih tujuannya ikannya itu tuh berubah warna dan apakah ikan yang di laut tuh juga melakukan hal yang sama? Terima kasih, Pak. Oke, ya pertanyaan yang menarik juga.
Bukan bermutasi ya. Kalau bermutasi itu kan dia ada perubahan pada susunan genetiknya mungkin. Tapi kalau perubahan warna ini kan sebenarnya hal yang wajar pada ikan. Jangankan perubahan warna ya, berubah jenis kelamin pun pada ikan itu masih hal yang wajar juga terjadi. Jadi kalau berubah warna itu di laut juga terjadi hal yang sama. Tapi perubahan warna yang terjadi itu adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangan ikan. Misalnya yang paling banyak terjadi pada ikan itu dia adalah kelompok dari parrotfish atau ikan kakak tua. Jadi itu bahkan ketika sudah kita sulit sekali mengidentifikasi pada kelompok ikan parrotfish itu karena memang dia memiliki perubahan warna pada tiap-tiap fase kehidupannya. Jadi juvenilnya warnanya seperti apa, nanti dewasanya akan beda lagi warnanya gitu. Jadi itu adalah bagian dari perubahan atau perkembangan pada ikan tersebut. Bahkan pada ikan yang sama, jadi spesies yang sama, jantan dan betinanya pun warnanya akan berbeda-beda. Jadi itu perubahan warna itu adalah hal yang wajar pada ikan dan itu mungkin adalah bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan dari ikan itu. Dan itu jadi itu hal yang wajar ya. Jadi umum memang terjadi di ekosistem laut dan itu salah satu tantangan bagi kita yang misalnya belajar untuk melakukan identifikasi ikan. Jadi tantangannya salah satunya adalah itu, bisa saja ikan yang spesies yang sama, tapi kalau kita dapatkan ikan itu masih kecil, akan berbeda dengan yang sudah dewasa begitu. Jadi bisa saja ikan yang sama kita namakan menjadi dua ikan yang berbeda. Padahal yang satunya ikannya sudah dewasa, yang satunya misalnya masih anakan gitu. Dan kemudian menyinggung tadi berubah jenis kelamin pun pada ikan itu hal yang umum ya. Jadi ada ikan yang misalnya dia saat masih kecil begitu dia jantan tapi nanti ketika dewasa berubah jadi betina. Atau berubah fungsi misalnya pada ikan-ikan tertentu ada betinanya, kemudian misalnya betinanya hilang, entah itu mati atau tertangkap, maka ikan jantannya itu dia akan merubah jenis kelaminnya juga menjadi betina. Jadi itu masih hal yang umum ditemukan pada kelompok ikan gitu. Mungkin demikian Elin. Jadi tidak usah takut ikannya tidak apa-apa ya. Jadi hal yang normal. Jadi ikan cupangnya Elin mungkin tidak kenapa-napa, mungkin karena memang itu adalah perubahan alami yang terjadi sebenarnya pada ikan tersebut. Pak, saya ingin bertanya lagi satu aja, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan perubahan jenis kelamin itu, apakah semua ikan bisa mengalami atau hanya beberapa spesies ikan yang bisa mengalami hal tersebut? Ya, untuk perubahan jenis kelamin memang tidak semua jenis ikan bisa mengalami pada kelompok belut. Nah, kalau pada belut itu ya umum itu terjadi perubahan jenis kelamin. Kemudian pada anemone fish, jadi ikan badut itu juga bisa mengalami perubahan jenis kelamin. Itu yang saya tahu dan pada kelompok-kelompok yang lain mungkin ada, tetapi sekali lagi tidak semua ikan akan bisa mengalami perubahan jenis kelamin. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya pikir saya cukupkan dulu karena sebentar saya ada jadwal untuk ujian proposal. Jadi kita cukupkan kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu pertemuan terakhir dengan saya. Jadi saya membawakan satu materi lagi. Dan minggu depan saya kasih tahu saja. Jadi sebelum
materi akan dimulai minggu depan akan ada tes yang saya berikan. Nah, tes ini dia soal pilihan ganda, jadi silakan apa yang sudah saya sampaikan dipelajari lagi. Jadi minggu depan sebelum memulai perkuliahan akan saya berikan tes. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bapak.